Karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2015. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajak umatnya minaz zulumat ilan nur. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bangkunya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa istasol ghamam yujil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adi kulli ma'lum billah. Yang saya hormati Bapak Sekda, para kepala SKPD, para camat se-Kabupaten Bekasi, unsur Muspika Kecamatan Setu, yang saya hormati Kepala Desa Taman Sari beserta seluruh staf. Mungkin juga ada kepala desa yang ikut juga selain Taman Sari. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Ketua MUI Kabupaten Bekasi, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Apa kabar? Wow, luar biasa. Banyak banget ini ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga pastinya. Luar biasa happy. Biasanya kita kalau mau bikin maulid di Pemda malah kosong, Bu. Makanya sekarang kita udah mulai 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir kita buat maulid Nabi, kemudian tahun baru Islam, muter di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.
Intinya selain bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, juga tentunya bisa mendengarkan nasihat-nasihat daripada para alim ulama yang sudah kita bahasanya kita siapkan atau kita sajikan. Udah kita undang ya? Oh iya, bahasanya salah tuh. Apa kabar Pak Cecep? Biasanya panggil beliau tuh apa ya namanya, lupa saya. Oh iya, Pak Kiai Odong-Odong. Ntar kita tunggu setelah saya. Nungguin saya dulu 5 menit, boleh pidato? Boleh. Kalau bicara Maulid Nabi, nanti juga udah ada kiainya. Ya Bu ya. Ntar kalau job kiainya masih saya ambil, ntar bagian ini udah ada kiai ini ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan kabar baik untuk Bapak Ibu sekalian. Mulai tahun ini SMA, SMK Kabupaten Bekasi untuk negeri ya, SMA, SMK negeri di Kabupaten Bekasi gratis. Saya sengaja umumkan hari ini, takutnya ntar ada putra-putri ibu masih minta SPP aja tiap bulan. Kemudian tahun ini untuk tahun 2015 ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Tahun 2014 kita berikan bantuan 10 juta rupiah. Untuk tahun 2015 kemungkinan cairnya pada akhir tahun atau pertengahan tahun, kita akan berikan bantuan untuk masyarakat miskin 15 juta rupiah untuk perbaikan rumah tidak layak huni, supaya jangan lagi ada warga Bekasi yang buang air besarnya, buang air kecilnya pakai helikopter. Masih ada kan kalau di Setu kan? Oh banyak ya. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan itu, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar, sehingga hal-hal baik seperti ini di tahun-tahun mendatang kita bisa terus lanjutkan. Kemudian RT RW, ada RT RW nggak nih? Atau minimal istrinya RT RW ada? Naikin apa jangan tunjangannya? Oh naikin. Kemarin ada anggota dewan kagak nih? Hah? Kagak ada ya? Enggak, saya mah demen kalau ada anggota dewan justru. Jadi insya Allah di tahun 2016, bukan tahun ini ya, tahun 2016 dari 100.000 untuk RT RW ke depan kita naikkan menjadi 250.000 rupiah. Jangan minta 1 juta dulu ya. Kemampuan Pemdanya baru 250.000 rupiah. Mudah-mudahan ke depan bisa terus ditambah. Kabar baiknya itu dulu kali, karena ini kayaknya Pak Kiai Odong-Odong udah gak sabar untuk naik ke panggung. Titip salam untuk keluarga di rumah boleh? Dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oh ada Ibu Kades juga nih, se-Kabupaten Bekasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Aang Kunaifi SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum, Bu? Ini jawab salamnya kayak orang lapar. Kalau kata orang Bekasi bilang, daun salam jengkol disemur, dimakan sama Bang Oci. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Ini tahun pada daftar haji. Pengen daftar haji? Duit punya duit. Mudah-mudahan duduk di majelis yang barokah ini, pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Syukur-syukur ada rizki makin berlimpah. Kita bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah bisa nyakepin rumah. Keluarganya makin sakinah, mawaddah warahmah, dianugerahi anak yang soleh dan soleha. Syukur-syukur bisa beli sawah dan beli tanah. Dan kita doain bapak-bapak biar bisa pada nambah. Amin, Bu. Amin, Pak. Bukan amin. Nambah banyak duitnya, Bu. Tugiran duit pada amin. Biar lebih kompak, serempak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La hawla wa la quwata. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bu, tidak ada salahnya kalau ayat yang mengandung doa kita bilang amin ya Pak. Ayo semuanya Bu, tangannya diangkat, bilang amin. Amin. Tar dulu, habis ayatnya saya baca, Ibu baru bilang amin. Udah siap di tangannya diangkat udah. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, jangan amin, ini mah pantun. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, yang gak bilang amin saya doain sendalnya kalau ke masjid pada hilang. Udah siap? Amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal, mudah-mudahan yang bilang amin hatinya lapang, urusannya gampang, hidupnya senang, dan bisa melunasin utang. Giliran utang aminnya kuat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Rohim Minta Reja Esos MSI, dan yang kita hormati pula khusus kepada Ibu Bupati kita yang dalam perjalanan, Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin,
Ibu Dokter Hajah Neneng Hasanah Yasin. Semoga beliau dalam perjalanan dikasih mudah dan lancar, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sekda, yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhyiddin MM MBA, bapak-bapak dari unsur Musbida Kabupaten Bekasi, para kepala SKPD Kabupaten Bekasi, khusus bil khusus kepada Akhinal Aziz penceramah kita Bapak Kiai Haji Cecep Maulana, mudah-mudahan beliau sehat dan tambah berkah, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kehadiran kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang di majelis yang barokah ini, pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Bu, coba yang sebelah sini saya tes dulu. Bu, ya 70. Coba yang di depan, Bu, 100. Coba sekali lagi, Bu. Pengen dapat nilai tinggi ya. Tapi subhanallah, walhamdulillah, pagi ini menjelang siang saya berbahagia bersama para pejabat kita dari umara ulama, kita berkumpul bersama masyarakat Kabupaten Bekasi dalam rangka mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidir Rasul, karena kita memperingati kelahiran orang yang sangat dicintai oleh Allah, yakni Nabiina Muhammad sallallahu alaihi. Saya mau tanya ibu-ibu, cinta nggak sama Nabi? Bapak-bapak cinta sama Nabi, Pak? Saya mau tanya, semua kita cinta sama Nabi? Ibu cinta sama Nabi? Pengajian seminggu berapa kali? Sekali. Ngerumpi seminggu berapa kali? Banyakan ngerumpi Pak Haji. Waduh, ngaku ya. Maka pagi ini kita bersyukur, alhamdulillah, kita Maulidir Rasul. Majlis ini saya yakin ini majlis barokah. Percaya nggak Bu, ini majlis barokah? Bapak-bapak, ibu-ibu, percaya nggak? Saya yakin 100% ini majlis barokah. Kalau kita ngaji dalam kitab Al-Azkar, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika ada orang kumpul dalam satu halaqah, mereka kumpul dalam satu majlis, mereka menyebut nama Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah, membacakan ayat-ayat Allah. Apa kata Nabi, Bapak Ibu yang rahmati Allah? Illa habbathumul malaikah, maka semua mereka yang hadir akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Percaya? 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 Enakan mana Bu, dikerumunin malaikat apa dikerumunin setan? Kalau yang hadir tadi guru-guru kita, para pejabat kita, Bapak Camat, Bapak Lurah, kumpul bareng para ulama, kira-kira nih panggung malaikat apa setan yang ngumpul? Malaikat apa setan? Jamaah, jamaah. Maka yang pertama, insya Allah kita dikerumuni malaikat-malaikat Allah, amin. Asal jangan satu tuh malaikat yang hadir, malaikat Israel. Betul? Tuh tadi ibu-ibu ada yang mau dicabut jam 6 pagi. Akhirnya kata malaikat, jangan ya Allah, kesian dia mau pada ngaji, mau silaturahim. Kan orang kalau silaturahim, man ahabba an yubsatulahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, banyakin silaturahim. Maka ibu yang tadi ada yang mau dicabut jam 6 pagi, nggak jadi umurnya dipanjangin karena mau silaturahim ini pagi. Alhamdulillah. Cabutnya ntar pas pulang ngaji. Pengen nggak dicabut? Udah jangan pulang-pulang di sini. Jamaah, jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, waghasiyatuhumur rahmah. Ini majlis barokah, bukti cinta kita kepada Nabi. Kita akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu. Enak nggak dapat rahmat Bapak Ibu?
Ntar lihat kita semua kumpul bareng-bareng, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan juga syafaat Rasulullah insya Allah juga akan diberikan kepada kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Walaupun ibu-ibu saya mau tanya bu, ibu enakan mana ngeliat ustad apa ngeliat deterong? Alhamdulillah deterong udah dihapus. Saya kesian sama ibu-ibu tuh kalau masuk deterong dikerjain habis main kosidaan, ditanya dah, yang ini namanya siapa? Nama saya Ibu Margona. Ya Allahu Akbar. Bu, ibu mendingan ngaji apa mendingan nonton TV? Kalau ngaku cinta sama Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi udah bilangin kita dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku, dan siapa orang yang mencintaiku, nanti dia masuk ke dalam surga bersamaku. Ini bakal masuk surga ini semua nih, masuk surga ini. Mau masuk surga? Mati. Mau mati? Ya surga mau mati ogah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, amin ya robbal. Singkat karena nanti ada penceramah intinya nih bu ya. Lanjut terusin apa udah? Ini di pojok udah ada yang pantun, Pak Ustaz sepat ikan gabus belinya di kampung rawa bugel. Ayo dong ceramahnya udah lebih cepat lebih bagus. Nih badan udah mulai pegel. Udah pegel belum? Lanjut. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Selain kita di majlis dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, rahmat dari Allah. Yang ketiga, para bapak ibu yang rahmati Allah, kita akan dikasih dalam jiwa-jiwa kita ketenangan dan ketentraman. Tenang gak nih ibu-ibu di sini? Bapak-bapak, ibu-ibu tenang gak di sini? Saya mau tanya, enak mana duduk di sini apa di mall? Kalau di mall panas apa adem? Kalau di sini berarti enakan mana mall apa di sini? Mall. Di sini panas dohir kita, tapi batin kita adem, betul? Di mall zohir kita adem, tapi batin kita panas. Kenapa? Keluar dari mall duit habis. Betul apa betul? Maka mudah-mudahan Allah kasih ketenangan, sakinah buat kita semua. Keluarganya yang hadir semua insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya. Yang punya utang duduk di sini, utangnya lupa apa kagak? Lupa enggak? Ntar pulang dari sini puyeng lagi enggak? Pengen enggak puyeng jangan pulang-pulang lagi. Yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wa dzakarallahu ta'ala fi man 'indah. Selain kita dikerumuni malaikat-malaikat Allah, yang kedua diliputi rahmat dari Allah, yang ketiga dikasih ketenangan dalam jiwa-jiwa kita, dan yang keempat Allah dan para malaikat yang hadir pada malam hari ini mereka berdoa tuh malaikat-malaikat Allah agar kita semua diampuni dosa-dosa kita. Ngomongin dosa, saya mau tanya, dosa kita banyak apa dikit? Siapa manusia yang gak punya dosa? Cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ngomongin dosa bu, nih megang mic, dosanya banyak apa enggak? Tuh kan banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak waktu dilahirkan punya dosa apa enggak? Nih dulu bersih nih, kagak ada dosanya nih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bersih ini, bersih dulu, bersih. Dulu kagak punya dosa, sekarang bu dosa paling banyak sama siapa bu? Suami. Ngomongin dosa, semua kita pasti punya dosa. Al insan mahallul khata' wan nisyan, betul? Maka mudah-mudahan pulang dari sini selain kita mendapat barokah, yang kedua dapat rahmat,
yang paling penting Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya robbal. Dan insya Allah sebagai penutup saya akan bacakan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahnya kayak orang pengen pulang nyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah sekiranya satu negeri itu, satu penduduk itu, satu warga itu, masyarakat itu, mereka semua beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, apa janji Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan semua kita barokah. Tapi terusan dari ayat ini ancaman buat kita. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustai ayat-ayat Allah, maka mereka disiksa oleh karena perbuatan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan acara ini yang terakhir kita terhindar dari bala dan musibah. Di mana-mana lagi rame musibah. Mudah-mudahan kita terhindar dari bala dan musibah. Amin. Hidup kita tambah berkah. Amin. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingat Bapak Ibu, jaga ketentraman, kenyamanan, kedamaian, saling menghormati, saling menghargai di antara kita agar komplek dan tempat tinggal kita Kabupaten Bekasi aman, damai dan barokah. Amin. Ya Robbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tadi ikan sepat, ikan gabus, saya juga bisa Bu jalan-jalan ke Jakarta. Ada santri pakai eagle, saya juga pengen terus berkata, dengkul saya juga udah pegel. Maafin Bapak Ibu ya. Melalui Maulidi Rasul ini semoga kita tetap semangat, kompak menjaga ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, kita semua bersaudara. Yang kedua ukhuwah wataniyah, kita jaga persaudaraan sebangsa dan setanah air. Siapapun dia, kalau dia tinggal di negeri kita Indonesia, agama berbeda, suku boleh berbeda, tapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, yakni ukhuwah basyariyah. Ayo kita sama kita, tetangga sama tetangga, saling membantu, saling menghormati. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau saya bicaranya rada kasar, maafin ya Bapak Ibu ya. Inilah Aang Kunaifi. Aang ini memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Kalau sumur udah nggak ada, terserah Bapak Ibu. Mau mandi ke, mau kagak ke. Nyambungan nih pantun. Kuntil anak naik beca, kejeblok tiang listrik. Dasar kuntil anak bego. Mohon maaf lahir batin, tetap tersenyum, jangan ada yang manyun. Nanti bersama guru kita Ki Haji Cecep Maulana, insya Allah lebih ceria dan lebih semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu Bupati, Ibu Hajah Neneng Hasanah Yasin yang saya hormati,
Bapak Sekda Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Muhyiddin MM MBA, para unsur Muspida, juga para kepala SKPD Kabupaten Bekasi yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Bekasi akhir-akhir ini dikenal di dunia internasional. Di dunia maya banyak yang tidak suka dengan Bekasi, tapi tidak sedikit yang cinta dengan Bekasi. Yang tidak suka dengan Bekasi mengolok-ngolok, tapi yang senang justru membantu supaya menjadi lebih maju. Maka izinkan saya, Cecep Maulana asli Bandung, mengatakan salah satu orang yang cinta dengan Bekasi. Kenapa saya katakan cinta dengan Bekasi? Karena orang Bekasi adalah saudara saya. Tidak layak kita mengolok-ngolok saudara kita. Kekurangan saudara harus kita bantu supaya lebih sejahtera. Betul? Tidak enak saya ceramah, akan tetapi banyak yang belum kenal nama saya Cecep Maulana, dikenal dengan Ustadz Odong-Odong. Kenapa disebut Ustadz Odong-Odong? Karena memang 2010 saya hanya dikenal penarik beca anak odong-odong di lapang Tegalega Bandung. Maka rasanya seperti mimpi saya bisa berdiri di panggung ini, langsung dihadiri Ibu Bupati. Masya Allah, seperti bermimpi. Setelah saya masuk aksi Indosiar, 3 negara mau ngundang ceramah saya: Dubai, Hong Kong, kemudian Kanada. Tapi semuanya belum terkabul karena acaranya bentrok. Pagi ini Bu, jujur Pak, pagi ini harusnya saya ada di Jepang, tapi karena Jepang belum ada yang ngundang, ngapain jauh-jauh ke Jepang, mendingan ke Bekasi. Banyak pecinta Rasul yang ingin mendengarkan ceramah. Betul Bu? Oh iya, terima kasih Pak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, makanya selesai Indosiar masuk terminal Kampung Rambutan, dulu siapa yang kenal Cecep? 10 orang teriak-teriak Pak, Cecep, Cecep, Cecep. Saya langsung masuk mobil kabur. Ustadz kenapa sombong? Kalau sudah dikenal jangan sombong. Bukan sombong, itu nggak jelas kedengarannya. Apa Cecep atau copet? Copet, copet, mirip nggak Bu? Masya Allah, Cecep disamain copet. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tertarik dalam peringatan Maulid ini dengan nasihat Ibrahim bin Adham. Mara Ibrahim bin Adham bisuki Basrah, fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadha? Qal li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Araftum Allah Ta'ala walam tu'adu haqqah, alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, akaltum ni'matallah walam tu'adu syukraha, qultum ila syaitan adukum wa wafaqtumuh, qultum innal jannata haqqun walam tastaidu laha, qultum innan nara haqqun walam tahribu minha, qultum innal mauta haqqun walam tastaidu lahu, idza intabahtum minan naum sataqaltum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, berkumpullah jemaah membludak seperti ini. Makanya Bu, saya kaget dulu waktu belajar ceramah Pak, jemaahnya habis pada pulang. Mungkin ceramah saya kurang menarik, hanya tinggal 2 orang, 1 pria 1 anak-anak. Saya tanya, Mas, ceramah saya menarik ya Mas, kok masih diam, yang lain pada pulang? Ustadz, maaf, saya bukannya nggak apa-apa, karena saya pembicara selanjutnya. Oh, jadi kenapa dia tidak pulang pembicara selanjutnya? Akhirnya saya lihat yang anak kecil ada masih di sini suka ceramah saya, ya cocok untuk anak-anak. Enggak Ustadz, saya juga dari tadi pengen pulang. Lalu kenapa di sini terus? Sejadah saya keinjek Ustadz. Makanya sekarang membludak seperti ini, Masya Allah. Maaf, nanti saya akan cerita
bagaimana pengalaman saya jadi penarik odong-odong. Mudah-mudahan jadi semangat untuk membangkitkan rakyat Indonesia. Kesusahan bukanlah azab, tapi tangga untuk meraih kemuliaan bagi bangsa ini. Boleh saya cerita? Odong-odong episode pertama 2010 adalah tahun-tahun yang berat dalam kehidupan rumah tangga saya. Usaha saya jatuh bangkrut. Lihat rekening tabungan, sungguh Bu menyayat hati. Uang saya tinggal 5 juta Pak. Maaf tidak bermaksud sombong, dulu saya pengusaha. Berapa sebelumnya? Maaf tidak bermaksud sombong Bu, Pak. Sebelumnya uang saya 5.500.000. Kirain gede. Saya tanya sama istri, Mama mau shopping? Mau Ayah? Nih habisin. Makasih ya, silakan habisin. Ari hayang sangsara mah. Itu uang balik lagi sama saya. Ini buat apa Ayah? Ini buat usaha mah. Mau usaha apa? Ini yang mesti kita diskusikan. Beli angkot nggak cukup, buka warung juga nggak cukup. Ayah sudah survei odong-odong harganya 5 juta. Beca anak yang pakai lagu. Iya, Mama setuju aja. Cuma masalahnya siapa yang akan bawa odong-odong? Si Asep suruh 7 hari sudah balik lagi, mengundurkan diri. Si Udin paling kuat 2 minggu. Nanti odong-odong nggak ada yang jalanin, maka apa yang terjadi? Uang 5 juta tidak ada tapi tidak menghasilkan. Itu yang Mamah takutkan. Oh, kalau soal yang bawa jangan khawatir Mak, sudah ada orangnya, insya Allah betah dan jujur. Mana tunjukkan orangnya? Dia ada di hadapan Mamah. Lalu istri saya bilang, mana awas sasaha Ayah? Gusti aing tadi anggap jelemah. Ini mah suamimu yang akan bawa odong-odong. Istri saya langsung putar panah. Ayah serius Mak. Ayah, Mama sudah nggak kuat. Aduh, bagaimana tanggapan orang? Ayah itu ustadz penceramah, sekarang tahu-tahu bawa odong-odong. Mau taruh di mana muka Ayah? Ya muka mah tetap aja di sini Mak. Masa disimpan di jok atau tiap odong nyeri banget merana? Bukan gitu Ayah, jangan bercanda Ayah. Mamah tidak mau punya suami diremehkan orang. Mama tidak mau punya suami diomongin oleh orang. Mama tidak mau punya suami dicibir oleh orang. Apa Ayah tidak malu? Oh, ayo kita terjemahkan malu. Kalau Ayah minta-minta sama tetangga, baru Ayah malu. Kalau Ayah nipu sana, nipu sini, baru Ayah malu. Kalau Ayah jadi hakim, terima suap, baru Ayah malu. Kalau Ayah jadi wakil rakyat, korupsi, baru Ayah malu. Odong-odong, recehan, mulia dalam pandangan Allah mah. Hidup odong-odong, hidup tukang beca, hidup tukang bakso, hidup dapat yang mau bisa dagang. Ini episode hidup mah. Rumah tangga kita seperti perahu yang ada di tengah laut, tenggelam tidak, mencapai pantai yang indah pun belum. Kalau Ayah hanya diam, ketika jatuh Ayah tidak berusaha, maka ombak akan menghantam perahu ini. Ayah tidak mau melihat Mamah dan Zahra tenggelam. Kalaupun harus tenggelam, biarlah hanya Ayah. Itu pun berenang berusaha membuat perahu ini nyampe ke pantai yang indah. Istri saya bertanya, Ayah, kenapa Ayah mau melakukan semua ini? Kenapa Ayah mau melakukan semua ini? Saya bilang sama istri saya, Mah, Ayah juga tidak tahu. Kalau ditanya alasannya, mungkin karena Ayah sayang sama Mama. Akhirnya setelah itu anak saya Zahra punya adik. Mungkin gara-gara kalimat tadi Bu Bupati. Ibu-ibu, akhirnya saya bawa odong-odong. Saya odong-odong itu simpan di pagar masjid. Cuma saya punya rencana, kalau kita hanya bawa odong-odong, nasibnya berubah. Allah janjikan akan rubah nasib kita kalau nambah ilmu. Maka dari pagi sampai siang, sampai zuhur, saya tinggal di pesantren Pak.
saya mantapkan ilmu nahwu shorof. Lalu kemudian asar saya balik lagi ke masjid, dari duhur sampai maghrib baru saya cari nafkah buat anak istri. Cuma asar harus di masjid, ini kunci pembuka rezeki. Siapapun anda, sempatkan sholat asar di masjid kalau tidak sanggup semuanya. Selesai asar saya lanjutkan lagi untuk narik odong-odong ke Tagalaga. Alangkah kagetnya Bu, Pak, ujian Allah tidak berhenti. Ketika saya lihat pagar masjid, lemes lutut saya. Ternyata odong yang tadi disimpan di pagar masjid sudah tidak ada. Baru beli sudah hilang. Ya Allah, saya mungkin bisa menahan sedih ini, tapi istri ini, istri sudah punya rencana buka busana muslim, galeri busana muslim, uangnya tidak, karena dipakai untuk beli odong-odong, sekarang hilang. Akhirnya saya telepon istri, bicara pelan supaya dia tidak kaget. Alangkah sakit hati saya. Yang angkat bukan istri, suara wanita nyakitin saya Bu. Katanya, maaf pulsa Anda tidak mencukupi. Odong hilang, pulsa habis. Saya mau nanya, kalau kita dapat musibah minta tolong sama siapa? Masya Allah. Kita dapat musibah minta tolong sama siapa? Jawaban benar, tapi kurang menghunjam di dada. Hati-hati dengan kata Allah. Nih, di dada nih. Jawabannya harus benar-benar. Allah, Nabi pernah pedang di leher Nabi. Hai Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Umar tidak ada. Sekali kau hentak, kau langsung binasa. Kepalamu terpisah dari badan. Siapa yang nolong kamu Muhammad? Dipandang matanya. Allah. Wah, itu pedang bergetar. Kenapa? Keren sama yang megang. Saking hebatnya kata-kata Allah. Begitu pedang jatuh Bu, diambil Nabi. Sakali ewang. Bahasa orang. Siapa yang nolong kamu? Ku hantak, mati kau. Allah. Beda Bu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, makanya awas, mulai besok kata-kata Allah ini harus melekat di dada. Ada yang ngacem macam-macam Bu. Allah. Ibu pokoknya kalau ada yang nagih, siapa yang bayar hutang? Allah. Sionan Bu mau nagih deh. Sebab sekali nagih Ijroil ada harapan. Allah. Makanya Bu, kalau ibu dekat dengan Allah, subhanallah, tenang hidup ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, akhirnya saya masuk masjid, saya bernazar. Saya ambil Quran di depan mimbar, dengan gemetar saya bernazar, ya Allah, saya tidak akan keluar dari masjid ini. Saya tidak akan keluar dari masjid ini sebelum saya hafalkan Quran di tangan saya. Langsung akan saya hafalkan satu surat. Pak, kalau 30 juz kan gak mungkin Pak. Ini istri lagi nunggu kabar ini. Cuma saya nazarnya begini, saya akan hafalkan satu surat yang akan saya buka secara acak. Nah ini nazar berat Pak. Saya pejamkan mata, saya akan buka Quran secara acak. Lalu setelah terbuka halaman apa, dihafalin sesurat. Di situ Bu, tegang banget Bu. Akhirnya saya buka itu Al-Quran Pak, dengan hati-hati. Saya buka dari belakang. Bu, kalau dari depan Al-Baqarah, itu namanya bunuh diri Pak. Bisa-bisa 7 bulan nggak pulang gitu. Akhirnya saya dapat surah As-Saff. Saya hafalkan pakai metode 23. Selesai hafal, saya keluar masjid kaget, odong-odong ada lagi. Ya Allah, satu surat dihafalin, odong-odong muncul satu. Kayaknya kalau 2 surat nambah satu lagi mungkin. Saya masuk masjid lagi. Lalu saya sambil berpikir, apa karena As-Saff maling jadi insaf? Akhirnya saya merenung, saya keluar masjid lagi, barulah terjawab kenapa odong-odong saya ada lagi. Ternyata penyebabnya bukan maling insaf, tapi karena yang terakhir saya keluar ke pintu sebelah kanan. Tadi pas hilang, itu keluar ke pintu sebelah kiri. Sedangkan pagar masjid itu catnya sama dan bentuknya juga. Jadi bukan hilang. Saya lihat di sini nyimpen sebelah sono.
Itulah Cecep Bu, limperan. Makanya jangan heran kemarin waktu aksi Indosiar saya salah kostum, pakai baju Mamah Dede. Ini serius Bu, ini serius. Ini kisahnya gimana Ustaz? Kalau Bapak nggak percaya lihat di YouTube, Cecep salah kostum, itu ada rekamannya. Jadi kisahnya gimana? Kisahnya gini, Indosiar itu sebelum tampil itu sahur dulu, sedangkan sahur ada kuah. Kalau kena baju padahal itu buat tampil, gagal acara. Makanya baju nggak boleh dipakai. Kapan dipakai? 5 menit sebelum tampil. Makanya selesai sahur langsung Pak teriak-teriak tuh sutradara, 5 minutes more, 5 menit lagi. Wah, langsung kita ke kamar ganti. Bingung saya Pak, di kamar ganti ada banyak baju, sebelah kanan, sebelah kiri. Ternyata tadi dikasih tahu kanan semua punya Mamah Dede, kiri itu untuk aksi Indosiar. Jadi saya harus ngambil kiri. Saya pelupa, ini yang mana yang Mama. Sedangkan sutradara terus teriak, 3 menit lagi, Cecep belakang panggung 60 detik. Wah, langsung saya bingung Bu, ambil saja yang merah saya pakai. Saya lihat pas ukuran karena modelnya sama, kebetulan sama. Jadi panjang, kalau ini pendek, ini yang panjang, saya itu sama. Saya pakai, nggak ada beda Bu, ukuran sama. Yang masalah motifnya bunga-bunga. Lagi gitu boro-boro mikirin motif. 1 menit itu di belakang panggung, wah, semua pintu studio tutup, tidak ada yang bisa keluar masuk. Penonton tidak ada yang boleh bicara, hanya sutradara yang bisa bicara. Siap, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kamera, action. Wah, lampu-lampu semua nyorot. Assalamualaikum. Waduh, tampil padahal pakai baju ibu-ibu. Bu, Pak, jujur, se-Indonesia nggak ada yang tahu. Abdel nggak tahu, Rina Nose nggak tahu, Irfan Hakim nggak tahu, yang pakai baju aja nggak tahu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya yang punya baju di depan. Makanya tadi saya terus terang Bu, dari awal saya kok Mamah Dede tuh lihat baju terus gitu. Apa baju saya bagus apa gimana, saya nggak ngerti. Tapi ya saya cuek saja, kan materi ceramah gitu. Kalau menurut saya sih bagusnya kan udah aja di belakang panggung berdua, jadi nggak usah ribut. Cep, kenapa pakai baju Mama gitu kan, jadi enak gitu kan, berdua aja. Oh maaf mah, nggak sengaja kan, beres. Mamah Dede tuh nggak bisa begitu, langsung ini kebenaran. Cep, mana yang pakai baju saha? Saya bingung ditanya begitu. Kenapa Mah? Tadi di kamar ganti kamu ngambil yang kiri yang kanan. Yang kanan Mah, eta nu mamahnya ho. Masya Allah, malunya Bu, sebab saya satu-satunya ustad di dunia tampil di TV nasional live pakai baju ibu-ibu. Masya Allah, saya malu. Tapi ternyata ada berkah. Gara-gara kasus itu Bu, se-Indonesia jadi apal dengan Cecep. Cecep odong-odong Dede, karena ada bajunya itu. Musibah tidak melahirkan kerugian, justru ada berkah. Ini rahasia Allah. Makanya kalau kita lagi susah Bu, jangan pernah sedih dan berduka cita. Allah sudah mempersiapkan tangga. Siapkah kita meniti tangga itu untuk menjadi tempat yang tertinggi? Tapi kalau kita putus asa, Masya Allah, akan hancur sehancur-hancurnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Arrabtum Allah Ta'ala walam tuadu haqqa, kenal Allah tapi tidak tunaikan hak Allah. Kita kalau dipanggil presiden senang dan bangga, wajar. Tapi dipanggil Allah harus kita lebih bahagia dan ceria. Tapi sholat justru kita sering terlambat. Zuhur setengah tilu, asar genep kurang saparapat, maghrib 7 kurang 5, subuh pahili jeung sholat duha. Kata tatangga teteh rajin unggal dinten duha, ieu mah subuh.
Kita kalau dipanggil presiden senang Pak. Senin jam 12, Jumat geus aya di Jakarta, sieun terlambat. Betul tidak Bu? Boro-boro presiden, bupati ge abdi jam 7 tos aya di tol ibu. Takut terlambat. Yang jelas adalah alhamdulillah Allah paling utama. Araftumullah ta'ala walam tu'atu haqqa. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah, yaitu cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnahnya. Nabi hebatnya sebagai seorang suami, saya suka sedih nih jauh jeung saya. Nabi pernah dikasih minum Aisyah lupa, bukannya gula tapi garam 2 sendok yang masuk ke minuman itu asin. Begitu diminum, Nabi tidak menunjukkan wajah keasinan supaya yang ngasih tidak tersinggung. Ketika diminum ekspresi biasa, cuma socara ada kapayun nyerang bu asin. Kata Aisyah, ya Rasul jangan habiskan, biasa setengahnya untukku. Jadi sunnah Rasul suami istri kalau minum itu segelas berdua, setengahnya untuk istri. Saya pernah praktekkan Bu, alhamdulillah irit. Biasanya ganti aqua seminggu sekali, ayeuna 2 minggu sekali. Begitu Nabi minum, kata Aisyah jangan habiskan ya Rasul. Kata Nabi, ya Khumairah, panggilan saya. Kita sama istri, ya Khumairah sebab pipina hidung. Iya Khumairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, izinkan kali ini saja aku habiskan, sebab dalam hidup aku belum pernah dapat minuman seperti ini. Dah asin pisah. Orang Aisyah merebut Pak karena ingin berkah. Rasul suka begitu, diambil langsung diminum. Maaf suamiku, aku tidak tahu kalau itu garam. Gak apa-apa, aku tahu. Ya Khumairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ini luar biasanya Rasul kepada istri. Nabi adalah cerdas, maka kalau anda ingin sunnah Rasul harus jadi manusia yang cerdas. Pernah Nabi dengan Ali makan kurma, Ali bercanda, biji kurma disimpan di depan Nabi penuh. Selesai itu Ali bilang, sahabat, Rasul lagi lapar, lihat di depannya banyak biji kurma. Nabi senyum, betul aku lagi lapar, tapi yang lebih lapar adalah Ali, sebab tidak ada satupun biji, artinya dengan biji-bijinya dimakan. Ini jawaban cerdas Pak. Canda Rasul adalah canda kecerdasan. Maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Ignorant listening, manipulative listening, selective listening, sympathetic listening, empathic listening, itu cara mendengar Rasul. Pertama, ignorant listening, mendengar untuk diabaikan. Ini mendengar tingkat rendah, dengerin untuk diabaikan. Contoh, Anda lihat dengar suara knalpot, kedengaran, abaikan, namanya ignorant, teknik mendengar paling rendah. Kalau dengar rawa, dengar ceramah, jangan samakan dengan knalpot. 2, manipulative listening, memanipulasi diri untuk nyenengin yang ngomong. Ibu kalau dengar ceramah, begitu ditanya, ngerti Bu? Enggak. Itu menyenangkan, lumayan, tingkat 2. Tingkat 3, selektif, pilih-pilih kalau dengar. Yang keempat, simpatik, merasakan, dengar pakai perasaan. Yang terakhir adalah empathic listening. Apa bedanya dengan simpatik, empatik? Inilah cara Rasul mendengar. Kalau simpatik, I hear what you say, I feel what you feel. Tapi kalau empatik, I hear what you say, I feel what you feel, and I give you a solution. Dan aku memberikan solusi. Nah, setiap kita mendengarkan siapa yang ngomong, Ibu Bupati bicara, Pak Lurah bicara, itu ngomong bukan hanya dengar, tapi dalam hati bilang apa? Aku rasakan dan aku siap memberikan solusi. Masya Allah, itulah cara Rasul mendengar. Kalau kita mendengar cara Rasul, hebat, luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, sering baca Quran tidak mengamalkan. Akaltum ni'matallah walam tu'adu syukraha, sering makan nikmat Allah tapi tidak pernah mensyukurinya. Saya masih ingat dulu ketika mau hujan seperti ini, hujan deras, odong-odong ke lupa bawa plastik besar, saya buka baju, ditutuplah odong itu pakai baju. Sampai sekarang istri tidak tahu saya pernah gemeretak gigi dalam cari nafkah. Lihat dompet, hanya bisa beli nasi 3 bungkus, itu pun cuma 3 bungkus nasi padang. Alhamdulillah Bu,
Yang pertama karetnya 1, yang kedua karetnya 2, yang ketiga karetnya 4. Akhirnya saya pulang siap setelah hujan reda. Ada pengemis di Tegalaga. Adik kakak adiknya tiduran. Dari mana Ustadz tahu itu adik kakak? Sebab yang kecil ngomong begini, kak, adik kakak. Kalau ki incu jeung aki. Lapar, dengar lapar ini yang saya nggak kuat. Akhirnya saya ambil sebungkus nasi. Begitu dibuka, itu yang kecil mau ngerebut. Saya tarik lagi, Bu. Kenapa Ustadz nggak jadi? Bukan apa-apa, karetnya 4. Takut kepedesan. Nanti kak mules, kasihan. Akhirnya saya kasih yang karetnya 2. Pulang bawa 2 bungkus karet 1 dan karet 4. Kebahagiaan suami dimanapun. Lihat anak dengan senyuman nyambut bapaknya. Ayah pulang, langsung ngejar saya. Ayah, saking semangat kelewat sana. Darah kan dia. Dikasihlah itu bungkusan nasi 2 sama ibunya. Istri saya nerima, nanya, ayah kenapa cuma 2 bungkus? Kita teh bertiga, kenapa cuma 2 bungkus? Mama, tadi ayah lapar banget, jadi ayah makan duluan. Ustadz, kenapa bohong Ustadz? Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebab kalau saya jujur, saya tahu jawaban istri saya. Jadi kalau saya bilang 1 bungkus dikasih pengemis, istri saya pasti ngomong begini, mama enggak lapar, ayah aja dan Zahra yang makan. Nah itu yang saya nggak suka, sudah begeng tidak makan pegang. Kalau saya kan gemuk begini dia. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ya sudah, saya bohong supaya dia mau makan. Setelah habis baru jujur. Saya lihat si Zahra makan kikil, waduh semangat kayaknya lihat. Ibunya makan gepuk, Bu, luar biasa kalem, ya iya ada lembut. Saya bersyukur kepada Allah sambil air mata berdarah nggak terasa, Bu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya masih bisa diberi kesempatan ngasih makan anak istri dengan cara yang halal. Begitu banyak zaman sekarang orang ngasih makan anak istri tidak lihat lagi apakah halal dan haram. Istiqomahkan saya ya Allah. Kalau memang rezeki yang besar berkah dari memberikan kemudahan rezeki ya Allah. Tapi kalau rezeki yang besar bisa membuat aku masuk neraka, lebih baik aku tetap seperti ini ya Allah. Tahu-tahu lagi gitu, Bu, si Zahra nyuapin saya. Padahal kikilnya lihat. Ibunya juga sama. Saya nanya, apa-apaan ini? Jangan bohong sama mama. Istri tahu kalau suami bohong. Mama tahu ayah belum makan. Tahu dari mana, Mak? Dari tadi liatin terus. Dia ngacai jadi dia. Akhirnya kami makan bertiga 2 bungkus. Banyak orang yang mengatakan kami keluarga miskin, tapi saya berani mengatakan saya manusia terkaya di dunia. Karena saya merasa bahagia. Anak yang penurut, istri yang cantik, saleha, apalagi yang dicari. Harta mah bakal kita tinggalkan, betul tidak, Pak? Bukan dari sekarang, yuk kita sadari. Saya masih ingat betul ketika bawa odong-odong itu, pernah ibu-ibu stres marahin saya. Mang, tong ngaliwat wae ka dia. Udah aing teh ceurik. Tiap mang ngaliwat. Saya bingung, Bu, dosa saya cuma lewat. Akhirnya saya muter jauh, Bu. Saya sambil muter berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ibu yang ngomong tadi sing umroh. Sampai sekarang saya nggak tahu si ibu tadi umroh apa enggak. Soalnya saya nggak pernah lewat. Tahu-tahu datang ke rumah saya, Bu, Pak Herdi, pemilik travel haji dan umroh. Ustadz, betul di sini rumahnya Ustadz Cecep Maulana? Betul, Pak. Dari mana? Saya Pak Herdi. Ustadz bisa nggak ngebimbing jemaah dari travel Rihlah? Pokoknya jangan khawatir, paspor dibuatin, visa juga dibikinin,
malah pulangnya dikasih uang saku. Bagaimana Ustadz? Apakah Ustadz perlu uang saku? Pak, Bapak bilang saya akan diberangkatkan, paspor dikasih, bisa dikasih, sekarang nanya uang saku. Perlu Pak. Akhirnya saya berangkat Bu. Senin bawa odong-odong, Jumat sudah ngelilingin Ka'bah. Tak henti-hentinya air mata berderai. Saya nangis bukan karena tawaf tidak bawa odong, tapi seperti mimpi. Sok yang sudah ke tanah suci, beratnya saya ketika di Raudhoh. Bapak tahu Raudhoh itu susah sholat di situ, saking berebutnya. Sedunia mau sholat di Raudhoh yang tanahnya karpet hijau, yaitu bekas Masjid Nabawi zaman dulu. Susah Pak, ada yang sujudnya lama, bukannya khusyuk, di dia aja suku. Ibu-ibu, apalagi di mimbar Nabi, tempat Nabi jadi imam, sudah mimpi bisa sholat di situ. Saya waktu bawa jemaah, pulsa habis, ngisi pulsa dulu. Sejam nggak beres, jemaah kesel duluan. Saya 2 jam nunggu baru nyusul. Jemaah saya nggak bisa ke Raudhoh karena bagian ibu-ibu. Pulang lagi ke hotel. Pas saya kesana sendirian, kaget pas langkah, pas waktunya Raudhoh dibuka. Kenapa waktu itu pulsa dihabisin sampai 2 jam nunggu? Ternyata pas banget itu, Masya Allah. Saya kedorong-dorong sampai posisi yang saya nggak hentinya menangis. Di Raudhoh, pas di mimbar Nabi, tempat Nabi jadi imam. Ya Allah, saya bisa sholat di sini, nggak kuat Bu. Dulu berkata Kiai Cep, ku amat didoakan, engke Cecep bisa sholat di mimbar Nabi. Amin, amat. Ternyata bener Bu. Rasakan Cep, khusyuk nak beda. Beneran Bu, sholatnya lain dengan sholat di tanah air. Lainnya kenapa? Saya juga seperti mimpi Bu, kaki saya tidak nempel dengan karpet. Apakah ini perasaan atau karena khusyuk? Kalau satu sih wajar, dua-duanya kaki saya tidak nempel. Cuma saya kaget, ini di pinggang ada tangan siapa? Warnanya hitam, ternyata orang negro ngangkat saya, dilempar ke pinggir. Bukannya khusyuk Bu, saking berebutnya itu tempat. Waduh, saya untung sabar Bu. Ternyata tidak waktu yang lama, yang tadi ngangkat juga ada di samping saya, dilempar juga. Makanya sudahlah, saya doakan semua yang hadir di sini bisa merasakan nikmatnya tanah suci, amin. Bisa umroh, amin. Bisa haji, amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, akaltum nikmatallah walam tu'adu syukurha, qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtumuh, qultum innal jannata haqqun walam tastailulaha, qultum inna nara haqqun walam tahribu minha, qultum innal mauta haqqun walam tastaidulahu, idza intabahtum minan naum sataqultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Saya akan kasih doa sama ibu. Dulu waktu saya narik odong-odong, saya baca doa ini, Allah membukakan rezeki, diturunkan rezeki lebih mudah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Maaf, tidak bermaksud menggurui. Di sini banyak para ulama. Akan tetapi kalau boleh, baiklah kita baca doa ini sama-sama, setuju tidak? Agar Allah memperbaiki kondisi ekonomi kita, agar Bekasi menjadi lebih maju dan sejahtera. Sejahtera itu gampang, kalau maju sulit, karena mentok ya Jakarta, Bogor. Jadi kalau maju lagi udah wilayahnya beda. Ya udahlah, sejahtera aja dulu ya, lebih meningkat. Baik, kita baca doa ini. Ini bukan doa sembarangan. Ini doa Nabi ajarkan sama Abu Umamah yang terlilit hutang. Di luar masjid nunggu orang pada mau nagih. Ditanya Nabi, kenapa nggak keluar? Banyak yang ngantri nagih hutang saya ya Rasul, makanya saya nggak keluar masjid. Kamu jangan sembunyi kalau banyak hutang. Bacalah doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Kita baca sama-sama. Siap? Siap. Doa lagi punya hutang. Allahumma. Masya Allah, kompak banget ya, sampai ibu bupati udah keras ya. Ini a'udzubika
bika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rizal afal apal ente atau ditorotan menileko hasan apal ente merukana bahasa Arab siapa sekali daya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal apal langsung aya nama ento hesenya panjang teuing Bu ya mau yang pendek mau khasiatnya menambah yang nagih tidak bisa melihat kita serius mau doa lagi punya hutang agar tidak kelihatan yang nagih Allahumma lunasin nah itu caranya lunasinlah beres yang nagih nggak akan pernah lihat kita. Tepuk tangan mudah-mudahan warga Bekasi bebas hutang karena Allah melimpahkan rezeki amin. Pokoknya jangan khawatir ibu-ibu dan bapak-bapak, kita harus senantiasa tambah ilmu kita. Apalagi Ibu Bupati tadi program gratis bagi SMK ya Bu ya, apalagi Bu SMA, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi contoh bagi bupati-bupati yang lain. Pikirkan rakyat, bukan hanya memikirkan orang-orang tingkat atas, tapi orang-orang tingkat bawah yang dilakukan oleh para pejabat kita. Insya Allah nanti akan ada di barisan di belakang Rasul karena memikirkan rakyat, pemimpin yang adil luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka marilah kita tambah ilmu kita. Waktu saya di tanah suci ada nenek-nenek nggak bisa tidur. Kenapa Bu? Nginep di Hotel Hilton bintang 5 di kamar, lampunya nyala terus, pengen matiin nggak hafal saklarnya sebelah mana. Orang lain wirid yo mampai tembok nengan saklar ting-tang cek orang Arab ya kan ditelepon ulah datang orang Arab sini ini tuh bisa bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arab. Ya lampu pareman. Si Arab bingung pakai bahasa Sunda. Pareman maza pareman. Naon pareman? Tutunjuk nur, nur maksudnya cahaya, cahaya. Ingat keur ngaji rutin cek Ustad nur cahaya dipakai nur, nur si Arab malohok ieu kunaon ini nur-nuran. Bari jeung rek ceurik nur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudna paehan eta lampu. Sebab lamun aya nu maot make eta. Si Arab lain main lampu masuk kamar disangka si kakek meninggal dunia. Gara-gara tegado ilmu bahasa. Ada lagi jemaah saya pengen beli korma ke pasar saya sampai asar nggak dapat korma padahal cuma pengen 2 kilo. Masalahnya apa? Setiap tukang korma ngomong begini, rok ini maksudnya 2 kilo ingat sholat subuh rok ini. Untung Pak tukang korma tuh komat sebab etamah minta 2 rokaat. Ada lagi di Jakarta tukang beca disamperkeun turis. Ceturis teh kamhir, cetukang beca kagamir tuah. Ceturis teh wot, cetukang beca kuat atau tuhan. Maknya tukang beca terkuat. Ceturis let's go, mungkin jigo. Tadi tarik gara-gara teh kado ilmu bahasa Inggris Arab itu kumaha. Maknya let's go bahasa ya Arab. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang jelas yuk kita tambah ilmu kita. Makanya tolong ibu saya usulkan berilah kepada rakyat ini penambahan ilmu, kesempatan untuk belajar. Ajari cara bikin bakso yang sehat seperti ada, ajari bagaimana cara jadi pengusaha. Masya Allah
Sekarang juga saya kursus lagi itu dengan di Jakarta, kursus untuk jadi pengusaha. Masya Allah, ilmu kalau kita tambah, insya Allah Allah akan merubah nasib kita. Tapi kalau kita tidak tambah ilmu, maka nasib kita tetaplah tidak akan berubah. Kita sendiri akan bangkit. Maka saya ingin ceramah saya menjadi bensin. Mobil sehebat apapun, Lamborghini, tidak dikasih bahan bakar, mogok. Maka saya ingin kata-kata saya jadi bensin. Bensin yang akan menghidupkan bapak dan ibu lebih semangat lagi. Besok langsung ke masjid, wah semangat, Masya Allah, Allahu Akbar. Pak, maaf belum ada. Oh maaf, saking semangatnya. Khusus saya jangan gitu banget semangatnya Pak, tetap aja lihat waktunya ada apa belum gitu. Yang jelas, yuk kita cintai Rasul, sunnah Rasul. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sunnah Rasul hidup jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa sunnah Rasul hidup kita akan kesasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat hadir luar biasa banyak, jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mendapatkan keberkahan. Apa yang tadi disampaikan inti dari pemerintahan sendiri kepada masyarakat? Ya, prinsipnya adalah kan kalau urusan maulidnya kan sudah ada Pak Kiai-Kiai yang menjelaskan mengenai maulid dan lain sebagainya. Saya tadi menyampaikan mengenai program-program pemerintah daerah, salah satunya adalah Rujilahu yang tahun ini ada 5.000 rumah. Dan saya mohon doa kepada masyarakat agar bisa berjalan dengan lancar sehingga program baik itu bisa terus dilanjutkan untuk masyarakat miskin. Kemudian di sisi lain juga ada gratis sekolah SMA SMK negeri di Kabupaten Bekasi. Jadi itu semua gratis Bu? Ya, untuk negeri. Alhamdulillah ya. Ya, terus baru yang lain pasti nanya kan? Ya. Terkait penanganan Bapak Saroni mantan direktur rumah sakit, mungkin ada sedikit komentar dari Ibu. Ya, untuk persoalan mengenai Dr. Roni dan Pak Jajang ya, itu kita hormati proses hukum yang ada. Kita lihat nanti seperti apa. Terus kekosongan jabatan yang ada selama ini? Ya paling PLT nanti. PLT Bu ya? Iya, nanti paling PLT dulu sementara. Ada yang lain? Sudah ya. Soal PT Jusuf. Nanti masalahnya di mana ya? yang Galia yang di yang di Bojongmangu ya. Terus kemudian kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Oke. Dan waktu dekat nanti coba saya juga meninjau langsung karena terus terang aja saya juga belum pernah nyampe secara langsung di gerbang pabriknya mereka. Mungkin kapan-kapan kita mampir ke sana untuk lihat secara langsung. Ya. Thank you. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku,